Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber, namanya Mbak Sri Resmi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan jika menurut teman-teman tayangan ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya, menggapai hajatnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita baca ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak, aku punya sedikit cerita. Jadi anak bungsuku si Manja Nabila Sabtu kemarin sakit demam sampai 39 derajat. Nah, pas habis maghrib berobat ke klinik Ratna Komala tempat dia biasa berobat. Nah, biasanya dia berobat di sana cepat sembuh kalau minum obat sehari. Tapi ya Allah, Mbak, minggu dia naik lagi panasnya. Bahkan tiap malam dia ngigo ngomong apa aja. Bahkan suka manggil-manggil ayah, 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 padahal ayahnya ada. Nah, pas Senin pagi alhamdulillah turun. Dan pas menjelang malam hari mau tidur ya Allah Mbak, panas lagi sampai dia nggak bisa tidur, gelisah banget. Ayahnya aja udah pusing, malahan dia kayak stres. Apalagi saya dari Sabtu malam Minggu ketemu Senin malam Selasa lagi, saya kurang tidur karena anak rewel. Jujur saya nangis, tapi nggak depan anak dan suami. Saya nangis dalam hati sambil berdoa, ya Allah, sembuhkanlah anak saya Nabilan. Nah, pas malam itu dia udah tenang, kita semua bisa tidur. Tapi 15 menit kemudian dia bangun lagi dengan nangis gak jelas. Ya udah, saya bisikin ke dia. Nanti malam mama sholawatin ya biar kamu sembuh, gak gini lagi panas turun naik. Di situ saya nangis. Nah, pas saya berdoa, ya Allah, berilah anakku kesembuhan dan berilah anakku keceriaan lagi seperti dulu. Di situ langsung aku sholawatin terus dia dalam hati sambil empok-empok pantatnya dan sambil ngurut kaki dia. Bahkan sampai dia minum susu juga aku sholawatin sambil dia elus-elus kepala dia. Dan paginya alhamdulillah Mbak Nabila udah reda dan dia udah bisa keluar lihat teman-temannya, walaupun dia cuma lihat aja nggak sampai main. Tapi dia bisa ketawa dan alhamdulillah bibir dia agak masih merah karena panas dalam. Tapi pas aku cek suhu tubuh dia nggak begitu panas dan perut dia juga. Alhamdulillah stres ya kalau anak sakit mikirnya udah kemana-mana. Iya Mbak, mana ayahnya semalam nyuruh udah minum lagi obat panasnya. Tapi kan gak baik itu paracetamol, takut dosisnya kenapa-napa. Biasain juga saya kalau makan atau minum baca sholawat. Sakit panas paling mengerikan memang. Iya, soalnya ini udah 3 hari takut kenapa-napa. Tahu sendiri sekarang musim apa, mau ke RS pasti dibilang itu. Belum cek darah dan lain-lain. Iya, aku tuh sampai inget apa kata Mbak Melisa. Kalau ada apa-apa, sholawatin aja, insya Allah akan didengar sama Allah. Itu sampai nangis baca walaupun dalam hati. Kemudian aku bilang apalagi baca dari hati langsung sampai. Iya Mbak, ini anakku lagi tidur siang, alhamdulillah nyenyak dan sekarang udah keringetan keluar. Ayahnya juga udah gak was-was kalau kerja, tapi dia juga berangkat siangan. Sampai dibilang ke anakku, Dede cepet sembuh, nanti ayah beli mainan lagi sama nanti jalan-jalan lagi. Sambil mandi bola, dia langsung mau. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi memang kalau kita bersolawat, kalau kita punya masalah apapun, udah solawatin aja. Gak usah bingung-bingung mesti gimana, harus gimana. Apalagi masalah hutang, masalah jodoh,
masalah-masalah sepele, atau misalnya kita mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja kesiangan karena banyak hal, karena hal-hal yang lain lah, pokoknya banyak. Udah sholawatin aja, mungkin nanti jadi nggak terlambat, mungkin tetap terlambat tapi uh, lebih apa ya, nggak was-was jadinya. Pokoknya banyak hal teman-teman, masalah dalam hidup kita ini semuanya tuh sholawatin aja. Kita tuh bersyukur banget, beruntung banget punya sholawat. Kita bersyukur banget jadi orang Islam. Kita bersyukur banget sama Allah dikasih hidayah, dikasih taufik untuk mengenal sholawat. Ya teman-teman, kadang aku juga nyesel, kenapa sih aku baru paham sholawat itu sekarang-sekarang gitu, di 2 tahun belakangan ini. Padahal aku tahu sholawat dan sering mendawamkan sholawat sejak SMA, sejak tahun 2004. Aku suka sholawatan, cuman aku nggak tahu fadilah dari bersolawat. Aku cuma tahu solawat aja, dan mungkin keajaiban yang aku rasain dulu adalah karena aku bersolawat. Cuma sayangnya karena aku nggak tahu fadilah solawat, jadi aku menganggap itu peristiwa biasa aja. Nah, untuk kita semua nih teman-teman, khususnya kita kan udah tahu soal solawat. Jadi kalau misalnya punya masalah apapun, udah solawatin aja, nggak usah bingung-bingung. Sering ya teman-teman nanya sama aku, Mbak, amalan khusus apa sih buat mengembalikan suami? Amalan khusus apa sih Mbak supaya segera dapet jodoh? Amalan khusus apa sih Mbak supaya cepat dapat kerja? Amalan khusus apa sih Mbak? Terlalu banyak yang minta amalan khusus. Teman-teman, gak ada amalan khusus. Kita tuh punya sholawat udah paling top. Pengen jodoh, sholawat. Pengen uang, sholawat. Pengen utang lunas, sholawat. Pengen apa lagi? Pengen sifat orang yang kita sayang seperti yang kita mau, karena banyak sifat-sifat yang bikin kita kesel, bikin kita sedih, bikin kita kecewa. Sholawatin aja. Cara sholawatnya gimana? Terserah teman-teman, mau pakai sholawat yang mana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad juga boleh, terserah. Cuma bedanya kalau kita baca yang lengkap itu kita juga mendoakan keluarga kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Allah dan malaikatnya balik mendoakan kita, memberikan kita rahmat dan juga keluarga kita. Tapi kalau kita cuma Allahumma sholli ala Muhammad atau Allah sallallahu ala Muhammad, itu kita hanya mendoakan Nabi. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Nanti Allah dan malaikatnya balik mendoakan kita, seperti itu. Jadi pilihan ada sama teman-teman. Lebih nyamannya, lebih cocoknya bacanya yang mana. Jadi nggak usah bingung harusnya yang mana. Kalau ini boleh nggak? Semuanya boleh, semua sholawat boleh. Atau mau sholawat menjiat boleh. Atau mau pakai sholawat naria boleh. Terserah teman-teman ya. Sholawat itu bebas mau baca yang mana aja. Nah, kemudian berapa jumlahnya itu juga nggak ada patokan. Tapi kalau kita baca semakin banyak semakin baik. Makanya saran aku minim-minim 1000 kali, karena kan kita hidup banyak banget masalahnya ya teman-teman. Kalau pengen masalahnya cepat selesai ya bacanya yang banyak. Kalau kita mau baca 10 kali setiap hari juga nggak apa-apa. Cuma ya jangan jangan protes ketika sampainya lama gitu loh. Kemudian bacanya kapan? Bacanya juga bebas, mau di atas motor, mau di perjalanan, mau sambil masak, sambil nyuci, sambil nyapu ngepel gitu, boleh teman-teman. Dan ketika kita bacanya seperti itu sambil aktivitas, tidak fokus, kita dapat 10 kebaikan dan dapat 10 dosa kita dihapus.
Itu balasannya teman-teman, dari satu sholawat yang kita baca. Bayangin kita baca 1000 sholawat setiap hari sambil aktivitas, itu kita dapat 10 kali lipatnya, artinya kita dapat 10.000 kebaikan dan 10.000 dosa kita dihapus sama Allah. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Kalau mau lebih afdol lagi, baca dalam keadaan berwudu, setelah sholat, di atas sajadah menghadap kiblat, dan fokus pikirannya nggak kemana-mana. Itu pahala yang kita dapat dari satu sholawat, tidak terhingga, tidak terhitung, hanya Allah yang tahu berapa dapatnya. Itu teman-teman. Dan ada juga yang suka tanya, Mbak, kenapa ya aku kalau baca sholawat kok nggak fokus ya, suka mikirin macem-macem gitu. Nggak apa-apa teman-teman, kalau kita selalu nunggu fokus, selalu nunggu sempurna kapan kita baca sholawat, nggak apa-apa kan. Di situ dikasih tahu kan, aku tadi jelasin, ketika kita bacanya nggak fokus, kita dapat 10 kebaikan dan 10 dosa dihapus. Nah, nggak apa-apa teman-teman, kita bukan nabi ya, kita bukan rasul, kita tidak sesempurna mereka, kita pasti susah buat fokus. Pasti dalam 1000 sholawat mungkin yang fokusnya cuman 10 sholawat, sisanya 9.000 berapa ya, 9.990 sholawat kita mikirin hutang, mikirin jodoh, mikirin dia. Nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting kita terus bersyukur. Dan kuncinya adalah yakin. Kalau kita baca sholawat tapi kita tidak yakin, mungkin gak ya? Masa sih? Itu gak akan sampai teman-teman, gak akan. Kemudian ikhlas, jangan nungguin kapan pertolongan Allah datang, tapi fokus aja, fokus sama ampunan Allah, fokus sama gimana ya kita biar bisa deket sama Allah, fokus gimana supaya kita dapat ridhonya Allah. Kemudian sabar ketika semua itu belum kita dapetin, sabar. Kemudian setelah sabar, terserah Allah mau kasih sekarang atau mau kasih nanti atau nggak mau dikasih sama sekali. Yang penting saya udah dapat ampunan Allah, udah disayang sama Allah, udah dapat ridhonya Allah. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih udah dengerin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.